Hai semuanya, selamat malam, selamat ketemu kembali. Kebetulan ngerekamnya juga malam lagi ini. Memang mau baca cerita sama-sama buat kalian semua, adik-adik atau teman-teman semua yang rajin mendengarkan di podcast saya di Spotify dan di YouTube channel saya yang seperti yang kalian tonton sekarang ini. Oke, buat semuanya seperti biasa, saya akan membacakan cerita. Dan kali ini saya ingin melanjutkan cerita 100 cerita klasik dari buku yang sama ini. Karena masih begitu banyak pilihan cerita yang belum kita jalani sama-sama. Dan sekarang saya mau bacakan yang judulnya Bulan di Dalam Kolam. Bulan di Dalam Kolam ini dikisahkan kembali dari cerita asli karya Paman Remus. Siapa yang sudah siap untuk mendengar? Ayo duduk sama-sama atau apapun yang sedang kalian kerjakan, pasang telinga baik-baik ya. Kita mau baca sama-sama. Ini ceritanya bagus sekali sepertinya karena gambarnya. Nah ini buat yang tidak bisa lihat bisa cek ke YouTube channel. Tapi yang di YouTube channel bisa lihat ini. Nah ini ada gambarnya ya di sini ya. Ayo kita mulai sama-sama. Bulan di Dalam Kolam. Kisah ini dikisahkan kembali seperti yang tadi saya sebutkan dari cerita asli karya Uncle Remus. Di sini disebutkan, Brur Fox dan Brur Rabbit tidak selamanya bertengkar. Kadangkala mereka dan binatang-binatang lainnya berdamai dan hidup rukun. Hal inilah yang terjadi selama beberapa minggu ketika Brur Rabbit bertemu Brur Turtle dan mereka pun mengobrol. Kenapa ya di sini panggilnya semua pakai Brur? Artinya saudara, seperti kalau panggil bro atau saudara. Kalau lady female dipanggilnya sus atau sis. Oke, kita lanjut ya. Wah, di sini tenang sekali, ujar Brur Rabbit. Iya, Brur Turtle yang pendiam mengangguk. Tenang sekali, ulang Brur Rabbit. Yup, Brur Turtle mengangguk kembali. Damai dan tenang itu bagus, tapi tidak menyenangkan seperti dulu, ya Brur Turtle? Tanya Brur Rabbit. Ya, Brur Turtle setuju. Kurasa, ini Brur Rabbit ngomong lagi. Kurasa teman-teman di sini bisa bersenang-senang lagi, ujar Brur Rabbit. Kemudian Brur Turtle menjawab dengan tenang lagi. Yap, Brur Turtle mengangguk. Brur Rabbit melompat dengan tertawa. Kalau begitu, aku akan undang semua orang untuk memancing di kolam besok malam, ujarnya. Yuk kita lakukan rencana kita. Terima kasih sudah mendukungku. Langsung disambut begitu oleh Brur Rabbit. Dan Brur Turtle kemudian bersalaman. Mereka berdua bersalaman. Brur Rabbit melompat pergi untuk menyebarkan undangan. Dan Brur Turtle mulai berjalan menuju kolam agar bisa tiba di sana tepat waktu. Siapa yang masih ingat? Ini ceritanya juga tentang kura-kura dan kelinci loh. Sama seperti yang ada saya ceritakan beberapa waktu yang lalu dari 100 cerita klasik juga. Intermezzo sebentar ya. Saya mau ingatkan kalian. Di sini rupanya di beberapa cerita dongeng rupanya kura-kura dan kelinci sering diceritakan berteman ya. Tapi kali ini totally different. Berbeda sekali, lihat. Ini mereka lagi memancing dengan suasana yang kebiruan. Ada danaunya. Kemudian di sana ramai-ramai, bukan hanya kelinci dan kura-kura. Memang ada kura-kura di situ warna hijau. Kemudian ada kelincinya di sebelah sini yang di ujung. Tapi mereka ditemani dengan fox dan beruang, rubah dan beruang juga ada. Itu serigala ini ya. Nih, di bawah sinar bulan purnama. Bagus ya, ayo kita lanjutkan ya. Jadi tadi Brur Rabbit langsung pergi melompat-lompat untuk menyebarkan undangan.
Nah, apa yang terjadi? Demikianlah esok malamnya semua binatang berkumpul di kolam. Brur Bear, nah ya kan ada Brur Bear dan Brur Wolf, serigala, membawa tongkat pancing. Brur Turtle membawa sepanci umpan yang masih bergerak-gerak. Siapa di sini yang pernah memancing? Kalau memancing itu pakai umpan. Umpannya bisa macam-macam, bisa cacing, bisa ikan kecil, bisa udang. Nah, ini tugasnya Brur Turtle untuk membawa sepanci umpan yang masih bergerak-gerak. Nah, kemudian Brur Fox membawa jala pancing. Makanya tadi di gambarnya ada banyak ya. Nah, Miss Meadows dan Miss Moths datang dengan berdandan cantik. Ada 2 Miss, ada 2 Lady. Kemudian ketika Brur Turtle menggoyangkan pancinya di depan Miss Meadow dan Miss Moths, mereka menjerit kesenangan. Wow, gitu mungkin. Nah, Brur Bear mengumumkan bahwa dia akan memancing ikan yang bersungut. Siapa yang tahu ikan yang bersungut? Catfish. Iya, betul. Atau kalau di Indonesia ada namanya ikan lele, tapi ikan yang bersungut itu ada banyak ya jenisnya. Nah, kalau di danau yang besar, catfishnya juga bisa besar sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Brur Wolf mengatakan dia akan memancing ikan yang bertanduk. Sedangkan Brur Fox menyatakan dia akan memancing ikan tawar untuk para wanita. Dan Brur Rabbit mengedipkan mata pada Brur Turtle dan mengatakan dia akan memancing ikan bodoh. Oke. Semuanya sibuk dengan alat pancing dan umpan mereka. Dan Brur Rabbit melempar pancing lebih dahulu. Aku tidak percaya, katanya. Ujarnya terengah-engah. Aku tidak percaya. Ngotot dia. Memandang tajam ke air dan menggaruk-garuk kepalanya. Bulan hilang dan jatuh ke dalam air, katanya demikian. Semuanya memandang dengan serius, berkumpul dan berseru. Wah, dan waduh, saat memandang ke dalam kolam dan melihat bulan mengapung di sana seperti sekeping uang pucat yang besar. Kemudian Brur Rabbit berkata, ikan-ikan tidak akan mau berenang di sini kecuali kalau kita keluarkan bulan ini, ujar Brur Rabbit. Ya kan, Brur Turtle? Katanya Brur Rabbit begitu. Brur Turtle mengangguk dengan mata bersinar. Yap. Tapi bagaimana cara mengeluarkan bulan itu, Brur Rabbit? Tanya Miss Meadow. Brur Rabbit merenung dan berpikir. Aku tahu. Kita pinjam jala penarik milik Brur Turtle, lalu kita tarik jala itu ke kolam, kemudian kita seret bulan keluar. Betul. Semua merasa lega dan senang. Ya, betul sekali. Tidak apa-apa kan kalau kami pinjam jala penarikmu, Brur Turtle? Tanya Brur Rabbit. Tidak, jawab Brur Turtle berusaha untuk tidak tertawa keras. Maksudnya tidak apa-apa. Lalu Brur Rabbit melompat dan mengambil jala penarik Brur Turtle dan kembali lagi dengan cepat. Kan kelinci ini cepat ya. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Terus kemudian dia bilang, aku rasa sebaiknya aku yang menariknya, ujar Brur Rabbit. Butuh binatang yang sangat pintar dan berotot untuk melakukannya. Kemudian Brur Fox, Brur Bear, dan Brur Wolf maju ke depan dan memaksa mengambil jala penarik dari Brur Rabbit. Selain itu, mereka tidak ingin terlihat lemah di depan wanita, ya kan? Habis ada 2 lady. Brur Fox, Brur Bear, dan Brur Wolf
dengan hati-hati turun dari pinggir kolam membawa jala. Oh, rupanya dibiarkan sama Bro Rabbit. Kan mereka mau ngambil ini, dibiarkan. Jadi akhirnya Fox, Bear, dan Wolf. Jadi rubah, beruang, dan serigala hati-hati turun di pinggir kolam membawa jala. Mereka melempar jala itu ke dalam air, menyeretnya dan mengangkatnya. Ketika ombak kecil sudah tenang di kolam, terlihat bulan bersinar di air seterang sebelumnya. Tentu saja. No, atau tidak, teriak Bro Rabbit. Tidak, bukan begitu. Kalian harus pergi ke tempat yang lebih dalam. Demikian katanya Bro Rabbit. Akhirnya Bro Fox, Bro Bear, dan Bro Wolf menyeberangi kolam yang dingin itu, karena malam-malam ini ya, sampai airnya setinggi lutut. Sekali lagi mereka melemparkan jala penarik, dan sekali lagi mereka menariknya tanpa berhasil menangkap bulan. Tentu saja. Cobalah ke tempat yang lebih dalam, teriak Bro Rabbit dari tepi kolam yang nyaman dan kering. Nakal ya, Rabbit ini. Sebentar lagi pasti berhasil. Miss Meadows dan Miss Moths dengan bersemangat melambaikan tangan dari jauh. Bro Fox, Bro Bear, dan Bro Wolf melangkah satu langkah lagi. Dan tiba-tiba dasar kolam menjadi curam dan tidak ada lagi lumpur di bawah kaki mereka. Dan mereka terbenam di bawah air. Mereka berhasil naik ke permukaan air, tersedak dan menggelepar-gelepar karena kaget ya, habis dangkal selutut, waktu diinjak satu langkah lagi tiba-tiba langsung jatuh. Karena tidak ada yang tahu dasarnya danau itu kan tertutup semuanya ya. Jadi apakah rata atau bergelombang atau ada yang curam, tidak ada yang tahu. Yang pasti mereka semua terbenam di bawah air. Bayangkan beruangnya terbenam, apalagi yang serigala dan rubah. Ya, syukurlah mereka berhasil naik ke permukaan air, tersedak dan menggelepar-gelepar. Kesulitan untuk naik. Nah, Miss Meadows dan Miss Moths tertawa terbahak-bahak sewaktu Bro Fox, Bro Bear, dan Bro Wolf berhasil keluar dari kolam. Mata mereka sakit. Air menetes dari setiap bulu dan mereka menutupi tubuh mereka dengan ilalang air. Aku dengar bulan akan terpancing kalau umpannya adalah makhluk-makhluk bodoh, katanya Bro Rabbit tertawa-tawa sambil melihat mereka dari atas ke bawah. Diketawain. Nah, lebih baik kalian pulang dan ganti dengan baju kering, saran Bro Rabbit. Akhirnya Bro Fox, Bro Bear, dan Bro Wolf berjalan dengan air yang menetes-netes di bawah cahaya bulan. Bro Turtle dan Bro Rabbit pulang bersama para wanita, bersama Miss Meadows dan Miss Moths. Ini cuma cerita untuk lucu-lucuan dan itu adalah akhirnya tadi, di end. Ini lucu-lucuan tapi sebetulnya keisengan dari dua teman baik, kura-kura dan kelinci. Yang kura-kura memang lamban, tapi dia sudah tahu dari awal betapa isengnya kelinci. Moral of the story ya di sini, jangan mudah dibohongin dong. Jadi jangan mudah terpancing ya. Kadang-kadang ada orang yang ingin melibatkan kita karena untuk kesenangan semata, tapi kita harus pakai hikmat supaya tidak mudah dibodohi seperti Fox, Bear, dan Wolf. Oke, itu cerita buat malam ini. Semoga bisa jadi kebahagiaan buat semua yang mendengarkan, sama seperti yang saya rasakan setelah membaca ceritanya. Nakal itu ya kelinci. Bad rabbit. Oke, sampai ketemu lagi ya di 100 cerita klasik yang berikutnya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau kalian merasa mendapatkan manfaat dari cerita ini dan tahu ada teman kalian atau relasi atau saudara kalian yang sekiranya suka dengan cerita seperti ini, dibagi dong biar ikut merasakan kebahagiaannya sama seperti saya yang bahagia sudah membaca cerita ini untuk kalian. Oke, have a great day, have a great night. Have a good rest. Ya, bye bye.